Tapi biasanya kita udah perhatikan kalau orang yang pinjem uang dan susah Mhm, untuk melunasi atau menerima tanggung jawabnya, itu kelemahannya mhm. selalu di unsur ini. Kita akan ngebahas apa sih tips ataupun ilmu feng shui gimana sih supaya kita tidak terjebak ya dengan yang namanya utang untuk di tengah pandemi sekarang udah makin cepat seperti itu untuk utang-utang gitu kan. Tadi dari mentalnya juga ini harus balikin lagi Iya. kata Mas Kang tadi kan. Iya, ya, jadi intinya sih saya pengen bahas itu kalau kita ngutang ya kita harus punya mentalitas untuk Mhm. balikin ya utang yang kita ambil. Hmm. Jadi Ya. itu unsur kayu dan unsur tanah itu sangat berperan ya. Mhm, Kedisiplinan mhm. dan juga prinsip hidup itu sangat penting ya. Jadi apa yang Oke. kita pinjam kita bisa kelola dengan baik ya, bahkan bisa berbuah, bisa bertumbuh. Nah, jadi Mhm. kita bisa balikan hutang yang kita ambil. Oke, Nah, ini tadi jadi apa uh, Mas Kang? Hmm? jadi kita mau lanjut ke tipsnya langsung atau Langsung aja gimana? ke tipsnya Langsung aja kali aja, ya Mas Kang karena ya. ada 5 ya, seperti kemarin 5. 5 tapi kayaknya beranak cabangnya banyak banget nih Mas Kang. Enggak lah, 5 aja udah cukup ya, karena Di kalau depannya kita bilang 5. Hmm? diterapin, ya Mhm. kalau misalnya diterapkan dengan baik, ya mudah-mudahan bisa membantu supaya Benar. orang yang sedang kesulitan bisa Ya, terbantu juga menyelesaikan utangnya ya. terlepas lah ya dari hutang-hutangnya seperti itu. Yang nggak sampai terjerumus, terjebak gitu ya Mas Kang ya. Betul. Oke, yang Ya, oke, langsung pertama aja. Mas Kang. Yang pertama, Mm-mm. ini tripod saya maunya loyo hari ini turun-turun. Oke ya, jadi nomor satu Mhm. yang kita harus cek dan kita harus amatin itu Ya, adalah lokasi tempat kita tinggal ya. Balik lagi oke. ke rumah kita tinggal. Mhm. Bagaimana bentuk dan eh, kontur tanahnya? Apakah dia bentuknya itu L atau U ya? Jadi Mhm, ada mhm. beberapa rumah yang memang ternyata bentuknya itu bukan persegi panjang ataupun kotak ya. Oke. Kadang-kadang ada beberapa rumah yang bentuknya L atau bentuknya U Mhm. ya. Mhm, Jadi ada mhm. beberapa bagian rumah yang harusnya utuh ternyata hilang. Oh, oke. Ya, jadi Baik. ini sangat tidak disarankan ya karena sangat mempengaruhi kestabilan mental kita apalagi saat berhutang. Ya, nah itu satu ya. Bagaimana Itu solusinya kalau ternyata nah. itu rumah kita sendiri? Nah, Mhm, caranya mhm. adalah melakukan solusi feng shui ya. Jadi kita analisa bagian mana yang harus kita buang, yang Ya. bisa dijadikan posisi secondary dari rumah Mhm. ya. Jadi kita harus ada rumah intinya, lalu yang bagian terpotong itu potong tersebut kita jadikan ruangan atau bidang yang bisa dijadikan tempat servis atau entertainment gitu. Jadi ada beberapa Oh, cara untuk menyiasati rumah U atau bentuk L. pokoknya jangan sampai kepotong ya Mas Kang ya. Ya, jangan sampai ada bagian yang hilang ya. Hilang, Jadi heeh, kita yang mau bagian hilang rumah maksudnya. itu bentuknya persegi panjang ataupun Mhm. minimal kotak ya. Mhm, mhm. Jadi Mhm. kalau ada bagian yang hilang dari rumah kita, berarti kita punya mentalitas itu Nah, mentalitas bakalan, maksudnya. ya, bakalan tidak tepat untuk bisa melunasi utang tersebut. Mhm, mhm, mhm. Ya, Oke. oke, jadi itu tips pertama Yang ya. pertama, Tips mhm. kedua, sekarang tips kedua. Tadi kan saya di awal udah bilang bahwa prinsip kita harus kuat ya. Ya. Jadi bagi orang yang prinsipnya lemah ya, kadang-kadang mereka kepepet dan akan pinjam uang sesuai kebutuhannya. Ya, Benar. tapi manage-nya itu karena prinsipnya nggak kuat ya, cara bayarnya nggak paham, Mhm. harus diolahnya seperti apa, maka ya makin lama makin numpuk ya. Mhm. Jadi kalau bisa dihitung apakah karakter
prinsipnya ini sangat lemah. Nah, misalnya lemah, kalau kita udah tahu kalau prinsip kita lemah, ya suka gonta-ganti keputusan, suka Ya. bingung, ya, suka Ini minta balik lagi ke nasihat ke elemen orang. masing-masing berarti ya Mas Kang ya? Betul, tapi biasanya kita udah perhatikan kalau orang yang pinjem uang dan susah Mhm, untuk melunasi atau menerima tanggung jawabnya, itu kelemahannya mhm. selalu di unsur ini, Oke, ya, di unsur apa itu unsur Mas Kang? kayu, ya. Hmm, Ya, jadi kalau seperti ini keadaannya, maka yang harus kita perkuat unsur kayunya. Cara memperkuat oke. unsur kayu yang paling mudah dan paling cepat itu di bagian tenggara rumah kita siapkan Mhm. akuarium atau kolam ikan, ya, dan juga kita bisa selalu kenakan baju hijau, ya, supaya Oh, unsur kayu oke. kita bisa tumbuh dan Mhm, kita mulai bisa cari cara bagaimana untuk menyelesaikan utang yang sudah ada. mhm, mhm. Oh, oke. Baju ijo ya Mas Kang ya? Salah satu caranya ya? Betul, Mhm, betul. Nah, yang kedua, yang mhm. ketiga, sorry, yang kedua udah tadi ya, yang Tadi satu, saya dua, baru mau tiga bilang, kayaknya sekarang. beranak nih jadinya yang kedua, bener kan? Nah, Tapi Mas Kang, ya udah nanti saya ngomongin soal tambahin deh. elemen tadi. Ngomongin soal elemen, tadi katanya Mas Kang yang harus diperkuat lagi elemen kayu ya. Betul, Itu tadi kan ada kayu dan unsur tanah. dan unsur tanah, ya, kayu dan unsur tanah gitu. Kalau ini kan berarti ada hubungannya dengan balik lagi ke elemen masing-masing. Apakah karakter dari tanggal lahir, kemudian bulannya segala macam itu juga ada pengaruhnya nggak sih Mas kan? Kan itu kan di Betul, luar dari elemen gitu kan? iya, itu berpengaruh sekali, tapi secara umum kita lihat dua elemen ini, karena kalau Mhm. kekurangan dua elemen ini, kemungkinan besar kita kesulitan untuk menyelesaikan hutang yang kita sudah ambil. Ya. Oh, Ya, oke, elemen kayu sama unsur tanah tadi ya, dua. betul, ya, Mhm, mhm, unsur tanah. Unsur tanah itu selalu dikaitkan dengan kedisiplinan, mhm. ya, tanggung Kayu juga yang jawab. kokoh gitu bukan sih Mas karakternya? Apa salah nih saya? Betul, Aduh. Oh, bener. betul, betul. Kayu kan tadi kita udah bahas, kayu itu adalah Mhm, prinsip. Ya, jadi kalau mhm, prinsip mhm. kita lemah, bagaimana kita nyelesain masalah? Mhm, mhm. Ah, oke, baik. Itu untuk tips yang kedua. Yang ketiga, Mas Kang. Ya, yang ketiga ya kita bahas unsur tanahnya. Ya, kalau Mhm. kedisiplinan kita, tanggung jawab kita lemah, jadi kita nggak ngerasa minjem uang itu harus dibalikin. Ya, banyak orang udah pinjem Ah, uang ngerasa udah itu mhm, milik dia. mhm, mhm. Nah, itu biasanya unsur tanahnya lemah, ya. Lemah, kacang lupa kulit ya, Mas Kang ya. Udah dipinjemin, Nah, lupa atau kebalikin. dia niatnya baik, atau niatnya itu dia Mhm. mau balikin gitu ya, tapi karena Tapi, tanggung jawabnya lemah, disiplinnya jelek, keuangannya nggak dicatat, ya, jadi ya, berantakan ya. juga Mhm, gitu. mhm, Jadi kita mhm, nggak bisa bilang bahwa oke ini intention ya. Belum mhm. tentu intensinya jelek Ya. pada saat minjem, tapi pas kita minjem kita lupa cara Mhm, balikinnya, mhm. timingnya, ya, apa, bukan tempo, apa sih? Ya, tempo, ya. Kalau kita bayar Jatuh hutang temponya tuh pasti ya. ada Mhm. jatuh temponya. Benar. Nah, biasanya itu kalau unsur kayunya lemah itu bisa kelewatan, ya, kena denda, Mhm. denda, denda menjadi denda lagi. Jadi bunganya banyak sekali. Nah, ini yang kebanyakan kesulitan sekarang, ya. Nah, kalau tadi ngomongin soal elemen itu Mas Kakak berarti untuk jatuh temponya dia sering miss gitu kan, sering lupa, Betul. sering kelewat gitu kan. Kalau untuk elemen-elemen yang kayu sama juga unsur tanahnya tadi itu lemah ketika dia lewat gitu, ketika dia miss untuk bayar utangnya gitu Mas Kang. Itu memang tadi dibilang nggak ada tidak ada intention apapun, bukan bukan dia niatnya jahat gitu kan, bukan dia Mhm. memang aduh nggak usah Iya, bayar enggak, tapi ya memang karena lemah aja gitu kan. Tapi apakah iya. ada apa sih namanya kayak memang selemah itukah Mas Kang sampai benar-benar dia apa yang ada di Tidak pikirannya gitu? berdaya Kenapa akhirnya gitu. dia sampai nggak mau bayar gitu? Ya Karena mungkinnya karena penasaran. tidak berdaya. Namanya kan kalau unsur kayu itu dia punya leadership, ya, dia punya prinsip itu kuat. Jadi apapun yang diarahkan, apapun masalah yang dia terima, dia akan menyelesaikannya dengan prinsip hidupnya yang tepat. Ya, jadi Hmm. kalau kita udah ditanemin dari kecil tidak boleh tidak bayar hutang, ya. Jadi dia akan itu jadi nilai hidupnya.
Nah, bagaimana kalau unsur kayunya lemah? Jadi tidak ada nilai-nilai itu. Ya, jadi bisa bisa bimbang, bisa ketakutan kalau kita bayar, Oh. bisa hidup dari uang apa gitu. Jadi banyak sekali tanda tanya gitu. Hmm. Kalau dia bisa bayar hutang ini, nanti besoknya hidup dengan uang apa gitu. Mhm, Itu mhm. salah satu contohnya. Kalau misalnya mereka yang berunsur tanah ataupun tadi kayunya itu lemah, kalau misalnya mereka diingetin untuk bayar, Mas Kang, respon mereka gimana sih biasanya? Nah, itu beda-beda responnya pastinya ya. Tapi yang kalau Tapi dua pastinya mereka akan unsur bayar ini, kan pada akhirnya kan? itu balik lagi ke unsur-unsur yang lain. Contohnya kalau Oh. dia ternyata tidak bertanggung jawab dan dia jiwa kepemimpinannya lemah, ya tapi Mhm, airnya tinggi, maka ternyata ini orang pengecut atau penakut ya. mhm, mhm, Nah, mhm. jadi kalau kita takut-takutin, bisa aja dia mau bayar hutang, tapi bukan atas dasar keinginan dia. Itu lebih ketakutan Mhm, mhm. Oh, gitu. oke. Kalau kayunya tinggi, berarti dia punya kesadaran untuk bayar Iya. hutangnya dengan Mhm, mhm. sendirinya karena nilai hidup dia Mhm, mhm. Oke. gitu. Mas Kang, ini mungkin saya sambil nanya juga kali ya dari sahabat sonora, kan ini masih relate juga nih terkait dengan Mhm, unsur kayu, juga tanah seperti itu kan. Ada dari mhm. Mama Excel seperti itu. Dia bertanya gini, kayaknya yang sering hutang ini unsur kayunya kurang ya. Kalau mengakali tadi karena Mas Kang sempat nge-mention juga dengan mengenakan baju hijau gitu kan. Mhm. Dengan mengenakan baju hijau setiap hari, apakah cepat dampaknya nih Mas Kang? Iya, kalau dibantu dengan rumah udah pasti sangat cepat ya. Karena Mm-mm. yang paling berpengaruh itu lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga dan rumah. Nah, lalu yang kedua ya apa yang kita kenakan, apa yang kita lihat. Makanya kita Ya. pakai feng shui warna. Ya, jadi Mhm, dengan mhm. hanya menggunakan feng shui warna saja, itu pasti ada perubahan, tapi tidak terlalu cepat. Mhm, Yang mhm. paling cepat dan paling efektif adalah Rumah pengaturan ya. dari rumah tersebut. Jadi makanya Mhm. pakai baju warna hijau dan peletakan elemen air di bagian tenggara tadi itu akan membantu. Mhm, mhm. Ah, oke. Baik. Pokoknya yang mau cepat Gitu. itu rumah ya Mas Kang ya memang ya. Betul. Nah, Mhm. sekarang bagaimana supaya kita menyiasati supaya unsur tanah kita itu tidak jelek Lemah juga ya. supaya Mhm, nah, mhm. kalau lemah unsur tanahnya, ya maka meskipun kita punya karakternya itu nilai-nilainya bagus, tapi ternyata kita nggak disiplin juga, sehingga kita mau Mhm. bayar tapi suka telat juga. Jadi nggak ada, Mhm, ya mhm. setengah masalah udah selesai, tapi setengahnya lagi Iya. masih ada gitu. Jadi Mhm. kalau unsur tanahnya lemah itu kalau rumahnya salah ya itu maka makin merugikan. Contohnya Ah, itu oke. seperti apa? Contohnya kalau ya rumah di bagian tengah kita itu suka ditaruh tanaman ya Mhm. pohon. Nah, sekarang apalagi udah masuk desain-desain modern ya sekarang eh, banyak sekali greenery di rumah ya bagian Iya. tengah rumah itu ditaruh pohon gitu untuk Mhm. jadi centerpiece. Nah, itu sebenarnya merugikan unsur tanah sekali karena bagian Mhm, tengah mhm. itu kalau kita bagi 9 zona, bagian tengah itu sangat penting sekali buat unsur tanah. Mhm. Ya, jadi Oke. itu harus diperhatikan. Ada gak tanaman di tengah rumah ya, Ya. terutama pohon besar. Lalu yang kedua, apapun yang di bagian tengah itu akan sangat merugikan kalau ditaruh tangga, ya, lalu WC, Mhm. Ya. dapur, ya. Jadi tiga posisi ini tidak boleh ada di bagian tengah, ya. Ada Mhm. dapur, ada WC, dan ada tangga. Oke, dapur khusus juga sama tangganya harus diperhatikan ya Mas Kang ya. Jangan mengganggu gitu ya. Betul, Oke. betul. Terus kita Oke, lanjut kita lagi nggak udah nih Mas Kang? nyampe tips nomor 3. Sekarang kita masuk tips nomor Empat. 4. Ya, Mhm. jadi kalau kita bicara kita udah niat mau bayar utang ya, kita mau bayarnya tepat waktu. Sekarang uangnya kagak Mhm. masuk juga nggak ada gunanya kan? Gimana Bener. Bayarnya bayarnya? pakai apa? Betul. Jadi selalu pintu utama Mhm. itu diibaratkan sebagai rezeki yang akan masuk ke tempat kita.
Ya, jadi Oke. selalu perhatikan posisi pintu utama. Jangan sampai pintu utama kita ternyata lebih kecil ukurannya daripada pintu belakang kita kalau kita punya rumah yang punya pintu belakang. Ya, jadi pintu utama itu harus jadi yang bagian terbesar daripada pintu-pintu lainnya. Pintu belakang. Oke. Nah, jadi kalau pintu itu kita udah pernah juga bahas satu video khusus pintu ya Mbak, kalau nggak salah Mbak Sesa juga. Nah, lupa Kayaknya ya. iya deh Mas Kang. Ya, Tapi jadi mungkin itu ini bisa. kayaknya, ya pintu penempatan pintu. Iya, dalam rumah kayaknya Iya, itu. iya. Jadi itu juga kita bisa mungkin nanti di Sonora bisa kasih link kali ya Mbak ya untuk ngebahas untuk ngelihat tips-tips pintu ya. Yang Iya. penting bagian pintu itu jangan sampai ukuran pintu utama kalah sama pintu belakang. Ya, itu ibaratnya rezeki yang masuk ternyata lebih besar pengeluaran kalau pintu Benar, benar. belakangnya itu lebih besar. Oke, baik. Jadi urusan pintu ini ada di tips nomor 4 ya Mas Kang ya? Iya, betul. Oke, tips terakhir Mas Kang. Karena ini Bapak Produser ada Mas Maki ini sudah kode-kode ini. Ya, yang terakhir adalah perhatikan juga kebocoran, ya, kebocoran rumah, ya, entah genteng, entah apa pipa air, ya, atau keran air itu harus harus selalu segera diselesaikan, ya. Oke, heeh. Ya, karena air adalah simbol rezeki ya, energi yang positif. Nah, tapi kalau terjadi kebocoran, maka bisa diibaratkan juga kebocoran keuangan. Oh, oke. Berarti Ya, bocor-bocor ini mulai ditutup-tutupin lagi ya Mas Kang ya, ditambal-tambal betul. gitu ya. Iya, jangan sampai males untuk nyelesain masalah kecil seperti itu di rumah, karena itu bisa berakibat jelek juga. Yang terakhir ya adalah kita Jadi suka 6 dong lupa Mas Kang. nih. Iya, udah nggak apa-apa. Ya, yang harus Yang terakhir Mas diperhatikan Kang. lagi sama pentingnya selain kebocoran rumah itu kita harus lihat lantai-lantai rumah kita apakah ada yang pecah atau ada yang miring sebelah karena itu pijakan sangat penting. Ya, kalau kita rumah sendiri aja pijakannya jelek, banyak retak, bagaimana kita melangkah? Waduh, ini jadi quotes juga nih untuk nanti kalau saya ada posting Instagram bisa tuh jadi quotesnya tuh Mas Kang. Boleh, Caption di silahkan. Instagram. Tidak tidak dikenakan royalti. Tidak dikenakan royalti ya Mas Kang ya. Oke, berarti jadinya bukan 5, adanya 6 tips ya Mas Kang ya. Mm-mm. Boleh deh, 6 Adanya kan ada bonus selalu. ada bonus bercabang gitu ya. Oke, ini semoga tipsnya tadi itu ngebantu sahabat Sonora karena memang balik lagi dari pengaturan rumah seperti itu juga terus ngelihat dari elemennya, karakter tiap-tiap orangnya juga, pintunya tadi sahabat Sonora, kemudian bentuk rumahnya juga ya Mas Kang ya, jangan sampai ada yang nggak utuh gitu. Jadi butuhnya utuh, kita butuhnya Betul. persegi. Nah itu meminimalisirnya tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Kang. Kemudian juga jangan sampai ada yang bocor-bocor, sahabat Sonora. Sama yang terakhir tadi adalah keramiknya, pijakannya. Jangan sampai Betul. ada yang mereng, jangan sampai ada yang retak, seperti itu. Mas Kang, tapi terima kasih ini udah Oke, thank you. jawabin pertanyaan sahabat Sonora. Juga udah tadi sharing di awal ya, untuk tips-tips feng shui agar tidak terjebak hutang seperti itu, agar tidak terlilit hutang gitu ya. Semoga tips-tips tadi juga membantu nih untuk sahabat Sonora yang sore hari ini juga sudah langsung menyaksikan dari awal hingga akhir untuk Instagram Live ini ya Mas Kang ya. Pasti kita ketemu di minggu depan untuk Oke, pembahasannya, nanti kita chat lagi aja ya Mas Kang. chat lagi dong ya. Kita selalu kasih surprise buat pendengar Sonora. Kita selalu kasih surprise untuk pendengar Sonora. Mas Kang, terima kasih. Selamat Oke, sore. Kita selamat ketemu sore. lagi di Thank Senin you. depan ya. Sip, Bye-bye. bye.